Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kita kali ini akan membahas surat Al-An'am ayat 100. Adapun terjemahan dari surat Al-An'am ayat 100 ini adalah sebagai berikut. Artinya, dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah. Padahal Allah, dia yang menciptakan jin-jin tersebut. Dan mereka berbohong dengan mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. Demikianlah terjemahan dari ayat 100 surat Al-An'am. Adapun tafsir dari ringkasan yang mengacu pada tafsir Ibnu Katsir terkait dengan ayat 100 surat Al-An'am ini adalah merupakan bantahan terhadap kaum musyrikin, yaitu orang yang menyembah selain Allah. Menyembah selainnya, maksudnya selain itu bersama Allah. Dan mereka menyekutukan dalam ibadahnya dengan menyembah jin, lalu menjadikan mereka sebagai sekutu Allah dalam beribadah. Maha tinggi Allah atas kesyirikan dan kekafiran mereka. Jika ada yang berkata, bagaimana mungkin jin bisa disembah padahal mereka itu dulunya menyembah berhala? Jawabnya bahwa mereka tidak menyembahnya. Itu jawabnya. Bahwa mereka itu tidak menyembahnya, melainkan hanya taat saja kepada jin. Jadi mereka menjawab bahwa mereka tidak menyembah jin, tapi hanya taat saja kepada jin dan taat kepada perintah jin yang ditujukan pada mereka. Hal ini seperti halnya yang terkait dengan firman Allah, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 117 sampai 120. Allah telah berfirman terkait dengan hal demikian juga, yang artinya yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, yang dilaknati Allah. Dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan aku suruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya, dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanyalah menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ini adalah terjemahan dari surat An-Nisa ayat 117 sampai dengan 120. Selanjutnya Allah juga berfirman, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 50, yang artinya, pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka itu adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.
Terkait dengan hal ini, Ibrahim berkata kepada bapaknya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah pada surat Maryam ayat 44, di mana Allah berfirman yang artinya, wahai ayahku, jangan engkau menyembah syaitan. Sungguh syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Juga firman Allah dalam surat Yasin ayat 60 dan 61 yang artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Nanti pada hari kiamat nanti, malaikat berkata seperti yang tertera dalam firman Allah Ta'ala dalam surat As-Saba ayat 41, yang artinya para malaikat itu menjawab, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin tersebut. Terkait dengan hal tersebut, oleh sebab itu Allah berfirman di sini, yaitu pada ayat 100 surat Al-An'am yang kita sedang bahas ini, yang artinya, dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin tersebut. Ini maksud daripada kalimat pada ayat 100 surat Al-An'am ini, itu artinya maknanya bahwa dia, Allah, telah menciptakan mereka. Dialah sang pencipta satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Maka bagaimana mungkin dia disembah bersama-sama dengan yang lain? Jadi mana mungkinlah Allah disembah bersama-sama dengan yang lain? Ini sama halnya dengan seperti perkataan Ibrahim alaihissalam yang tercantum dalam firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 95 dan 96. Yang artinya, dia, Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Dan apa yang kamu perbuat itu? Jadi makna ayat ini adalah bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah zat yang berdiri sendiri dalam menciptakan. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah, hanya kepadanya, dan tidak menyekutukannya. Dalam kalimat lain pada ayat 100 surat Al-An'am ini, Allah berfirman yang artinya, dan mereka berbohong dengan mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan. Di sini dalam kalimat pada ayat 100 ini adalah makna di mana Allah Ta'ala mengingatkan dengannya atas kesesatan orang-orang yang telah sesat. Orang yang sesat dalam mensifatinya, dalam mensifati Allah Ta'ala. Bahwa dia, maksudnya Allah memiliki seorang anak laki-laki. Sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Yahudi pada Uzair, bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Dan kaum Nasrani tentang Al-Masih, Isa Al-Masih, yang mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Begitu juga yang dikatakan oleh orang-orang musyrik dari bangsa Arab tentang malaikat. Mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Maha tinggi Allah atas apa yang dikatakan orang-orang yang zalim tersebut. Adapun makna firman Allah Ta'ala yang artinya dan mereka berbohong. Ini maksud daripada kalimat ini adalah mereka itu, maksudnya orang-orang musyrik itu mengadakan kebohongan dan tuduhan serta membuat-buat kedustaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama salafus saleh. Di mana Ibnu Jarir berkata, takwil dari perkataan ini adalah dan mereka menjadikan untuk Allah jin sebagai sekutunya dalam beribadah mereka kepada Allah.
Padahal hanya Allah yang menciptakan mereka dengan tanpa ada sekutu. Karena itulah Allah telah berfirman dalam ayat 100 surat Al-An'am ini, yaitu dalam kalimat, dan mereka berbohong dengan mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan. Terkait dengan hal ini, dengan sebenar-benarnya atas apa yang mereka katakan. Namun hal itu sebenarnya adalah merupakan karena kebodohan terhadap Allah dan keagungannya. Sesungguhnya tidaklah pantas Tuhan itu memiliki anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan dan juga istri. Dan tidak pantas juga ada sekutu dalam hal menciptakan. Terkait dengan firman Allah dalam kalimat pada ayat 100 surat Al-An'am, di mana yang artinya Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. Maksudnya di sini adalah bahwa Allah itu maha suci dan maha agung dari apa yang disifati oleh orang-orang bodoh tersebut, lagi sesat, dengan sifat memiliki bahwa Allah memiliki anak-anak dan sekutu-sekutu. Demikianlah antara lain makna atau terjemahan singkat dari ayat 100 surat Al-An'am. Wallahu a'lam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.